Hasaneza Syarika dengan NIM K1A1211113. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai salah satu spesies laut yang bernama Strombus canarium. Strombus canarium itu apa sih? Jadi, Strombus canarium atau bisa juga dikenal dengan siput laut gonggong adalah hewan laut jenis kerang-kerangan dengan tegang halus yang berbentuk gasing oval. Hewan ini termasuk jenis hewan laut kelas Gastropoda yang umumnya ditemukan di daerah yang tertinggal yang ditumbuhi lamun. Siput ini umum dikonsumsi oleh nelayan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan siput ini yang kaya akan protein. Strombus canarium merupakan hewan laut kelas Gastropoda yang termasuk ke dalam famili Strombidae. Famili Strombidae memiliki ciri khusus yang berbeda dengan jenis Gastropoda lainnya, yaitu memiliki ciri-ciri cangkang padat dengan badan suluk relatif besar dan mulut cangkangnya ditandai dengan adanya lekukan stromboid. Lekukan stromboid secara jelas dapat dilihat pada bagian garis tepi anterior bibir cangkang bagian luar. Operkulum dari famili Strombidae juga berbentuk tanduk seperti sabit dan bergerigi yang berfungsi untuk melindungi diri dan sebagai alat gerak pada Strombus canarium ini. Strombus canarium atau gonggong hidup di laut di kawasan pasang surut sampai kedalaman sekitar 4,5 meter. Tipe sedimen atau substrat yang cocok untuk pertumbuhan optimal gonggong ini adalah pasir berlumpur atau lumpur berpasir yang ditumbuhi oleh tumbuhan lamun. Gonggong ini pula dapat hidup di substrat pasir putih seperti Pateticora dan teluk dalam. Namun pertumbuhannya tidak bisa optimal karena kawasan ini relatif sedikit bersahara, sehingga ukuran tubuhnya relatif lebih kecil dan warna cangkangnya yang relatif putih. Pola sebaran Strombus canarium ini memiliki pola sebaran jenis yang bersifat tidak acak dan mengelompok. Hal ini disebabkan sifat hidup siput gonggong yang berkoloni dan tidak tersebar luas di alam, sehingga suatu individu jenis ini hanya dapat ditemukan di tempat tertentu sesuai dengan preferensi habitatnya. Selain itu juga diduga berhubungan dengan tipe substrat pada daerah habitatnya, yaitu lempung berpasir dan pasir berlempung yang merupakan area yang tenang dan terlindungi dari gerakan arus yang kuat serta ketersediaan makanan yang ada di sekitar tempat hidupnya. Pola sebaran jenis ini mengindikasikan bahwa daerah berdasarkan habitat merupakan daerah yang potensial sebagai habitat siput gonggong. Hal ini didukung oleh beberapa faktor yang diantaranya itu pola arus yang berkembang yang dapat menyebabkan terakumulasinya nutrien dan tersebarnya larva di area tersebut. Banyaknya kosong pasir yang membentuk daerah-daerah terlindungi bagi siput gonggong serta relatif jauhnya dari lokasi pemukiman. Gastropoda merupakan kelas yang paling dapat dengan mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya daripada Amphibomoluska, sehingga gastropoda ini dapat ditemukan di berbagai tempat mulai dari daratan, air tawar, daerah berpasir laut, daerah paleo atau bahkan daerah yang terpidal. Strombus canarium ini berkembang biak secara ovivar yang artinya dengan cara bertelur. Ukuran induk jantan yang siap bereproduksi adalah lebih besar dari 6,3 cm dan ukuran betina itu lebih besar dari 6,7 cm. Induk gonggong betina akan bertelur setelah melakukan kopulasi atau perkawinan dengan induk jantan, dan pembuahan sel telur oleh sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Jumlah telur yang dikeluarkan oleh masing-masing induk itu berbeda-beda, dapat mencapai 100 ribuan butir per ekor dengan rata-rata 39.347 butir per ekor. Masa telur gonggong berbentuk seperti ini, namun bila diamati di mikroskop, ukuran masing-masing butir telur gonggong berbeda-beda dan sangat kecil, yaitu sekitar 0,263 mm. Siput gonggong ini merupakan komoditas perikanan penting yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang dijadikan berbagai produk olahan makanan dan cangkangnya yang dijadikan berbagai hiasan. Selain itu, ekstrak daging siput gonggong ini mengandung antibakteri yang dapat membunuh bakteri patogen. Nah, jadi karena tingginya nilai ekonomis ini, kemudian berdampak pada tingginya juga laju eksploitasi, sehingga berdampak penurunan ukuran populasi yang berada di alam.
Secara ekologi, komunitas siput gonggong ini atau Strombus canarium ini merupakan komponen penting dalam rantai makanan di padang lamun, baik sebagai pemangsa maupun yang dimangsa. Komunitas siput gonggong ini banyak ditemukan di kawasan Antarktida di perarian Kepulauan Riau. Keberadaan lamun di habitat Strombus canarium ini cukup nilai gizi yang penting tatkala kita mengkonsumsi 100 gram gunung rebus dapat kita lihat pada tabel. Hal ini menunjukkan bahwa nilai gizi dari 100 gram gunung rebus yang lezat mengandung protein yang sangat tinggi, rendah lemak, serta rendah kolesterol. Selain memiliki nilai gizi yang baik bagi tubuh kita, gonggong rebus pun memiliki 15 asam amino, yaitu mengandung asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, gonggong rebus ini terasa lezat karena pada gonggong mengandung asam amino glutamat dan glisin yang tinggi. Gonggong rebus juga ini bisa menjadi penambah nafsu makan karena pada gonggong ini selain gurih juga dapat mengandung asam amino lisin yang berperan sebagai penambah nafsu makan. Nah, seseorang yang mengonsumsi gonggong rebus ini sangat jarang terjadi alergi karena gonggong mengandung asam amino histidin yang rendah dan gonggong ini pula dimasak saat gonggong masih segar atau hidup. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai Strombus canarium. Saya mohon maaf bila ada salah kata pada saat saya melakukan pemaparan materi tadi. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.